Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Baqarah 174 sampai 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan, enggak mau menyampaikan, ditelik nih. Apa yang mereka sembunyikan? Ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan, minal kitabi, dari kitab ini. Al-Quran diturunkan dengan diutusnya Nabi, dengan diutusnya Rasul. Tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Tugasnya menjelaskan tafsirnya. Tugas Rasul adalah menjawab pertanyaan ketika umat tanya, untuk dicontohkan bagaimana cara beramal. Demikian juga membekali umat dengan taklim, kitab bersama hikmah kandungan hukum yang ada, untuk dikeluarkan mereka dari gelap menuju kepada cahaya. Sementara umat tugasnya adalah mewarisi Nabi, karena dikatakan al-ulama warasatul anbiya, para ahli ilmu itu pewaris Nabi, mewarisi kitab Allah, mewarisi pemahamannya, mewarisi amalannya, mewarisi untuk mendakwahkannya, mewarisi untuk bersolawat kepadanya, beramal dengan caranya,
melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengimani berita yang telah ditetapkannya. Itu tugas. Maka siapa yang mau berarti dia betul-betul umatnya, karena sebagai pewarisnya dikerjakan dengan sempurna. Dan mereka telah diambil janji untuk menyampaikannya. Semakna ayat walaqad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnasi wala taktumuna. Telah kami ambil perjanjian kepada orang yang diberi kitab tempo dulu, Nabi bersama umatnya. Apa itu perjanjiannya? La tubayyinun naulinas, kalian harus menjelaskan kepada manusia dan tidak boleh untuk menyembunyikan. Nah, akan tetapi orang-orang yang menyembunyikan itu nanti resikonya berat dan sangat berat. Siapa? Profil bangsa penggaweane tukang delikne ayat Allah, gak mau menyampaikan. Siapa mereka? Dikenal dengan ahli kitab, entah Yahudi maupun Nasoro dan orang yang semisal mereka. Termasuk juga berpotensi orang yang ada di kanan kiri mereka dengan sifat yang sama. Maka mereka yang seperti itu nanti akan mendapatkan ancaman terberat dan terberat. Napa ancamannya? Manusia yang paling dolim. Bukan sebatas dolim, ning paling dolim, dolim kelas pol. Makanya tidak mentas dari neraka. Kenapa? Itulah cikal bakalnya kesyirikan. Cikal bakalnya kesyirikan. Sebagaimana menyebutkan waman adlamu mimman katama syahadatan inda minallah, gak ono wong sing paling zalim kalau bukan orang yang menyembunyikan persaksian yang datangnya dari Allah. Nah, ketika mereka diingatkan berpaling, ketika dimintai fatwa oleh umat, jawabannya ngarang. Nah, orang yang dilekne berpaling itu paling zalim. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbisumma aradu anha. Gak ono wong sing paling zalim kalau bukan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah tapi mereka berpaling. Nah, ketika sudah ayat yang ada disembunyikan, diilingne melengos, ketika mereka dikenal sebagai ahli ilmu, ditanya jawabannya ngarang. Berarti bid'ah yang mereka ciptakan. Resikonya paling zalim juga. Allah menyebutkan waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadiba wa huwa yud'a ilal Islam. Gak ono wong sing paling zalim kalau bukan orang yang bikin dusta atas nama Allah, atas nama Rasul. Nulis kitab hasil karya tangan, tapi katanya ini dari Allah, ini dari Rasul, termasuk selawat palsu, selawat selain Ibrahimiyah itu selawat palsu. Tapi katanya ini selawat, fadilahnya begini, amalkan berpahala, bahkan fadilahnya besar. Itu paling zalim. Itu sementara adalah ujung-ujungnya mengikuti hawa nafsu, akal untuk akal-akalan. Dan itu Allah telah jelaskan kesyirikan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu kan melihat orang yang menjadikan Tuhannya dalam bentuk hawa nafsunya, apa sing dadi karepe dituruti. Itu paling zalim. Kemudian orang yang seperti itu, kegiatan seperti itu, tujuannya apa? Kok nganti wani nglakoni dosa sing paling gedhe, napa tujuane? Demi harta, demi dunia, demi kelezatan syahwat. Itu tujuannya. Agama dijual untuk mencari kenikmatan dunia.
yaitu yastaruna bihi, mereka menukar dengannya samanan qalila, harga yang sedikit. Bahkan di masyarakat seneng ngapusi, yang penting masyarakat lilo ngetokne duit gimana. Kadang ngaku-ngaku wakil Allah di bumi. Lek dongamu pengen disampaikne ya reneo. Masyarakat pengen sampaikan. Akhirnya mereka memberi jasa kepada tokohnya, salam tempel atau apa, atau saweran atau dan seterusnya, kirim ini itu. Akhirnya itu cara untuk mengeruk harta ya seperti itu. Jadi itu ujung-ujungnya untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Yastaruna bihi samanan qalila. Mereka menukar dengannya agama, sengaja dikorbankan untuk mencari harga yang sedikit. Lah mereka yang seperti itu ancamannya apa? Untuk mengeruk harta dunia, dimakan dan sebagainya. Ulaika, mereka yang seperti itu, ma yakuluna, tidaklah mereka makan, memasukkan sesuatu fi butunihim, yang ada di perut mereka, illa, kecuali an-naron, neraka. Artinya itu menjadi sebab dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Itu tujuannya untuk mengeruk dunia, agama dikorbankan. Masih ditambah wala yukallimuhumullah, Allah tidak mau mengajak bicara kepada mereka. Bicara kasih sayang enggak akan diberikan, yang ada hardikan. Semisal zuku adzabal harik, rasakan, rasakno. Niku tiyang Jawa lek ngireng rasakno niku basa napa ngoten niku? Rasain lu, apok. Itu bahasa hardikan. Jadi bahasa kasih sayang enggak ada. Semisal orang tua memanggil kasih sayang anak cucunya, Lindo, Ngger, cah ganteng, cahayu, itu enggak ada. Yang ada adalah rasakan, siksa yang membakar. Nanti akan dikatakan senada itu. Jadi ucapan lembut dari Allah enggak ada. Yaumal kiamah, nanti dari kiamat, wala yuzakim, dan Allah tidak menumbuh kembangkan mereka. Dihilangkan penghalang untuk tumbuh kembang kebaikannya, tidak ada. Walahum adzabun alim, dan buat mereka siksa yang pedih. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang istaro, menukar, ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk sing dilepas, kesesatan yang diambil. Wal adzaba, mereka menukar siksa bil maghfirah, dengan ampunan. Mestinya dengan taat itu dapat ampunan, tetapi mereka maksiat berarti mendapatkan siksa. Fama asbarum ala nar, duhai alangkah sabarnya mereka berada di neraka. Jadi lek wong kafir niku direwangi sabar mlebu neraka, kudune tiyang beriman luwih sabar untuk mencari surga. Isbiru wasabiru, sabar-sabarno. Sabarmu aja kalah karo sabare wong kafir. Kafire nyen neraka semangat, masa iman taat aras-arasan. Pantes mboten? Enggak pantes. Dalika, yang demikian itu, bi anna Allah, sesungguhnya Allah nazzalal kitaba, telah menurunkan kitab, bil haqi, dengan benar. Artinya telah tegak hujjah. Jadi kesalahan mereka bukan kesalahan karena enggak ngerti, tetapi kesalahan mereka setelah tahu tapi sengaja membangkang. Kata salai Abu Thalib, walaupun membela Nabi tapi tidak mengakui kerasulannya. Bela tapi enggak mau mengikuti kerasulannya. Ketika Nabi SAW itu memberikan pesan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu nasibmu akan saya bela di sisi Allah. Artinya suruh bertauhid lalu mengikuti Nabi, lalu menjadi muslim.
Abu Jahal teko, Abu Thalib, awamu wis gedeng ya karo tradisi nenek moyang. Nabi masuk lagi sama. Abu Jahal mlebu ngembosi. Napa ucapan terakhir? Dicaci masyarakat, dirasani, digunem luwih lara timbang dibong nek neraka. Niku bahasa iman apa bahasa pembangkangan? Ngoten ku kira-kira ujuk-ujuk lambe opah napa disengaja? Nyapa muni ngono, mbok ujuk-ujuk lambe ku obah-obah, ngoten nggih? Nggih. Gak mungkin. Kados kita wonten mriki, panjenengan napa kok wonten mriki? Mbuh ujuk-ujuk aku nek kene. Wonten? Pasti disengaja. Kita punya pengetahuan, ada rasa tertarik, punya kemauan, punya kemampuan. Makanya salah mereka itu bukan salah karena tidak tahu, tapi karena pembangkangan. Nasihat wis jelas gamblang meleh-meleh pertelo. Dan sebagainya. Kados promosine tiyang sing bakulan terang bulang napa? Idhar komari ngoten nggih. Terang berang. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sungguhnya orang yang senangnya menyelisihi. Wis ngerti hak kuwi ngono kuwi tapi sengaja ngemoi. Bil kitabi menyelisih kepada kitab, apa resikonya? Wong sing panggayane menyelisihi lafi syiqaqin ba'id, sungguh mereka di dalam perpecahan yang sangat jauh. Wonge lek sengaja ngemoy niku penggayane mek ngejak tukaran. Diawali dengan hasad, kemudian maidu, kemudian merusak, kemudian seneng gawe geger. Ngerasane kono kene mendemo, kono kene menfitnah sana sini. Ya sudah jadi penggawean, penggaweane ngalang-alangi kajian tauhid, bagaimana? Memberikan julukan yang jelek-jelek dan sebagainya. Kenapa kok begitu? Itu risiko menyelisih, itu menjadi semangat membuat kisruh. Makna ayati, makna beberapa ayat. Hadil ayatu salah satu ayat-ayat yang 3, 174 sampai 76 yang kita baca. Nazalat qata'an, turun secara pasti fi akhbari ahli kitabi, berkaitan para ahli ilmunya dari Yahudi. Nasara juga termasuk katut. Tunadi itu untuk mengutuk bisonim dengan perbuatan mereka. Jadi perbuatan ahli kitab itu perbuatan yang terkutuk, yang tercela. Wa turihim, dan ayat-ayat di atas memperlihatkan kepada mereka jazaa kitmanihim, balasan ketika mereka menyembunyikan al-haqqa yang hak. Hukumane wong sing menyembunyikan yang hak itu begini. Itu akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya nanti. Wa baihim al-ilma, dan mereka ngedol ilmu di gua. Alladzi ukhidha alaihim, yang telah diambil janji kepada mereka ayyubayyinuhu, untuk menjelaskannya. Artinya sengaja enggak mau berdakwah. Sehingga di masyarakat itu seringnya walaupun mengatasnamakan Islam ngaji, tapi napa sing disampaikan? Sholawatan, nyanyi, jogetan, bagaimana? Terus ngalap berkah, kirim pahala, ngunjungi tempat-tempat keramat, bukan ilmu, tetapi malah mewarisi, mengikuti jejaknya Syiah. Ngalap berkah nyang kuburan, kirim ini itu nyang wong mati bendungakni, padahal wong mati itu tidak mendengar, mereka sudah tidak berdoa. Bila mereka berdoa itu pulang ke dunia dulu.
Sehingga ketika mereka itu berdoa, doanya adalah pulangkan saya ke dunia, Rabbi rizin ya Allah pulangkan saya ke dunia. Ditampa mboten dongane. Enggak ketampa. Loh kenapa orang di dunia kok malah minta pada wong mati? Dongakno aku. Yun pangestune Mbah titik-titik, Ustadz titik-titik, ulama titik-titik, Syekh titik-titik. Gimana wong mati kok malah disambati? Itu mestinya mereka itu menyampaikan ilmu, tapi ilmu nggak disampaikan. Ternyata ilmu itu dibuang. Apa yang mereka ambil? Bi ardin khasisin, dengan harta yang sedikit minat dunia, dari dunia. Yajhaduna, mereka menentang, membangkang. Amron Nabi, perintah Nabi SAW. Wa dinahu, dan menentang agama Nabi. Irdo'a lil awami, hanya semata mencari ridho masyarakat umum. Karena mereka telah disesatkan, lalu mereka mentaati, lalu mereka telah loyal, seolah memberikan apapun yang dibutuhkan, asalkan karpe mereka keturutan, sehingga ilmu yang mestinya disampaikan untuk dibimbingkan itu tidak disampaikan. Ojo tok sampai nih, kok jamaah malah bubar, ngoten nggih. Ngoten bahasa ngoten niku. Kene sik lekas ngaji, wonge panggane ngerokok kabeh. Ngelok ta sampeyan ngerokok kurang ngajine. Senada dengan itu akhirnya hak itu disembunyikan. Dan bahasa yang lain-lain. Semata nuruti karepe kono dan sebagainya. Itu jelas. Padahal mereka itu belajar, di tempat belajar itu kan mahir kan. Bahasa Arabnya mahir, Qurannya dihafalkan, hadisnya juga sama. Kitab-kitab ulama besar juga ada. Ibnu Katsir ada enggak? Ibnu Katsir ada pada mereka. Riyadhus Shalihin ada enggak? Oh ada. Bersama syarahnya. Ada. Secara pribadi ketika mereka itu diminta dengan jujur, jane aslinya kono kayak gitu, jane sing bener ya kuwi. Nyapa ngono? Lah ya masyarakat yang ngene ora ngene ya ora apa? Ora payu. Nah, gitu kan? Cari ridhonya makhluk. Orang awam karena khawatir hatta layak ta'u, hatta sehingga layak ta'u, masyarakat awam tidak mau menghentikan hadayahum, hadiahnya. Ya lek tak sampai nih bener ngono kuwi, ya aku malah rentok apa-apa sing biasane berkate paling gede malah ora iso entuk, sing biasane entuk uncal-uncalan duit, entuk saweran, entuk salam tempel malah gak entuk neh. Apa kene malah kon manjing rentok apa-apa. Nah gitulah untuk dunia itu. Nah itu banyak yang ada di masyarakat yang kayak begitu. Bahkan mereka malah menjanjikan begini-begini, wadilahnya begini, sehingga masyarakat itu semakin semangat. Wa musa'adatihim, dan wa musa'adatahum, supaya mereka tidak memutus bantuannya al-maliyata, yang bersifat harta. Berarti wedi ketika enggak mendapatkan pangan. Memang mereka ngotak-ngatik itu tujuannya untuk mencari apa? Dunia. Wahata, dan sampai ya pokok lahum as-sultanu ar-ruhiyyu, supaya tetap kokoh buat mereka sebagai penguasa rohani. Jinten penguasa rohani? Ya para penyesat. Itu seolah menjadi nama-nama tokoh, tempat rujukan yang suka memberikan siraman rohani, tapi itu semata hasil karangan, karena ilmu disembunyikan, berpaling dielik ini mereka melengos. Kemudian ketika ditanya ngarang, sehingga masyarakat manut, makanya itu dibikin taklid, pecah gesang derek mbah yai. Nah itulah yang disebut dengan penguasa rohani.
supaya tetap kokoh alaihim menguasai kepada marah masyarakat. Adakah di masyarakat yang kayak begitu? Terlalu banyak. Wahada makna qalilta, itulah makna firman Allah Ta'ala, innalladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan minal kitab, dari kitab. Makanya Al-Quran itu enggak dijelaskan tafsirnya menggunakan sunnah yang sahih, pemahaman praktek para sahabat, enggak, tetapi itu direkayasa. Maka yang paling banyak Al-Quran mek diwaca tok, Al-Quran tinggi khataman tok, Al-Quran tinggi lomba tok, Al-Quran tinggi jimat, Al-Quran tinggi acara khataman pahala dikirimnya wong mati. Pengingatan niku pol-pole. Sehingga ilmunya itu disembunyikan. Wa yastaru, nabi mereka menukar dengannya samanan qalil, dengan harga yang sedikit. Semuanya hanya semata untuk mencari dunia. Wa akhbara ta'ala, dan Allah Ta'ala mengabarkan anna ma ya'kuluna, sesungguhnya apa yang mereka makan, min riswatin, dari uang sogok, uang saweran, salam tempel, dan yang lain-lain. Fi butunihim, yang masuk di perut mereka, innama huwa, sebenarnya yang mereka makan adalah an-narun, neraka. Di mana huwa, dia makan itu musabibwa, yang menyebabkan masuk neraka. Kenapa? Karena haram. Wa ma'ana, dan bersama neraka, ghadabul jabbar, murkanya Allah, zat yang maha memaksa orang kafir untuk masuk neraka. Karena mereka disilahkan masuk surga enggak mau. Kenapa? Romoso tutuk nggeni. Karena ketika mereka itu melihat neraka seperti bebek roh banyu, maka suruh masuk surga yang enggak mau, akhirnya dipaksa masuk ke dalam neraka. Wala yukallimuhum, Allah tidak bicara lembut kepada mereka. Wala yuzakim, dan Allah tidak menumbuh kembangkan kebaikan mereka, yang ada dihancurkan. Walahum adzabun alimun, buat mereka siksa yang menyakitkan. Kama akhbara ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan tentang mereka fil ayati, pada ayat itu, fi ayatil khamisah wasaba'in ba'da mi'ah, 175 yang telah kita baca. Annahum, sungguhnya mereka, wahum, dan mereka itu, al-bu'ada, orang yang jauh dari kebenaran, sesat, zalim, kafir. Istaro, mereka menukar ad-dolalata, kesesatan, bilhuda, jadi petunjuk dibuang, sesat yang diambil. Maknanya al-kufra, mereka mengambil kekafiran, bil iman, dengan dibuang iman. Wal adzaba, mereka mengambil siksa, bil maghfirah, dengan dibuang ampunan. Ai an-nara, mereka sengaja mengambil neraka, bil jannati, dengan dibuang amal surga. Fama ajra, duhai alangkah beraninya haula, mereka itu, ala ma'asillahi, untuk bermaksiat kepada Allah. Wa alat takohumi, dan mereka itu amat sangat berani untuk masuk finari, ke neraka. Ya tadi seperti semangatnya bebek roh banyu. Itulah beraninya mereka nantang neraka. Mestinya itu suruh lari. Kalau orang itu memang betul-betul beriman, apa tanda iman sehingga bisa merasakan manisnya iman? Apa tandanya? Allah, Rasul lebih dicinta daripada yang lain. Yang kedua, tidak cinta, tidak benci kecuali karena Allah. Yang ketiga, benci masuk neraka, benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dicampakkan ke neraka. Tapi mereka itu roh neraka malah kaya bebek roh
banyu. Itulah resiko dosa memang seperti itu. Makanya lek gula kuwi legi, uyah kuwi asin, maksiat itu semangat masuk neraka. Bisakah dihindari? Banyu sak gelas diwehi 2 sendok legi, bisa dihindari? Enggak bisa. Banyu sak gelas digulani 2 sendok mesti legi. Maka bila mereka itu maksiat, mesti semangat masuk neraka. Jadi maksiat itu menyebabkan semangat masuk neraka. Semangat maneni. Bahaya sekali. Walidha kaniyatullah qala ta'ala firmankan fama asrun duhai alangkah sabarnya mereka lanar berada di neraka. Wa kullu hadza dan semua ini alladhi yang tamma telah sempurna. Mimma dari apa yang tawa'adallahu Allah mengancam dengannya haulai kepada mereka-mereka al-kafarota. Berarti mereka itu mendapatkan ancaman sempurna. Kenapa bahwa ancamannya sempurna? Yang dimakan itu adalah api. Mereka masuk neraka, tidak ada bicara halus. Mereka tidak dihilangkan dosanya untuk ditumbuh kembangkan kebaikannya. Dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sementara nasihat telah sampai dengan gamblang, sengaja mereka itu sangat jelas maneni. Makanya ketika mereka itu masuk neraka, tidak pernah menyalahkan kepada Allah. Yang ada, saya memang zalim. Tetapi kesadarannya saya zalim tidak ada gunanya. Li'anna Allah nazal kitabah, karena Allah telah turunkan kitab bil haqi dengan hak, mubayyinan yang sudah menjelaskan, atau mubayyanan sudah dijelaskan bihi pada kitab, sabilul hidayati jalan petunjuk. Itu sudah dijelaskan gamblang. Dan ternyata mereka-mereka yang ahli itu juga termasuk tempatnya belajar. Karena mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pembelajaran. Belajar di bahasa Arab, dihafalkan Quran, dihafalkan sunnah, kaidah-kaidahnya, dikaji kitab-kitab ulama. Tapi kenapa kok begitu? Karena enggak cocok dengan umumi, sehingga semuanya kembali kepada kebijakan. Isi kitabnya benar, prakteknya mengikuti kebijakan masing-masing tokoh. Mereka sudah tahu itu bid'ah mungkaroh, ngumpul-ngumpul di rumah duga dengan membaca kalimat thayyibah. Tapi masyarakat yang ngono, larang ngono bayo engko dimusuhi. Itu cara menyembunyikannya. Itu sudah diakui oleh mereka. Makanya ketika untuk kasus Iran markas Syiah yang bersandiwara gelut karo Yahudi, sebenarnya kedok untuk apa? Menyerang kepada kaum muslimin. Siapa yang paling dirugikan dengan sandiwara mereka? Kaum muslimin. Karena banyak yang ditipu, senjata-senjata ternyata menimpa kepada kaum muslimin. Itu penipuan yang luar biasa. Telah dijelaskan semuanya. Yuhaqiqu lisaliki akan merealisasikan kepada orang yang mau menempuh jalan petunjuk minan naim untuk mendapatkan kenikmatan al-mukim yang kekal. Jadi semuanya telah dijelaskan, mereka telah tahu. Tapi cuma enggak cocok dengan umumnya masyarakat yang hak sengaja dibuang. Mengikuti kebijakan masing-masing, yaitu kebijakan untuk mencari dunia. Wa mubayyanan, dan disitu sudah dijelaskan sabilul ghawayati, jalan sesat. Wa ma yufdi, dan apa yang bisa mengantarkan bisa liki kepada yang menempuh jalan sesat, ila ghadabillah, kepada murka Allah, wa alimi ada, dan siksanya yang menyakitkan. Itu telah dijelaskan semuanya, mereka telah tahu. Makanya ada teman yang masuk kepada mereka, akhirnya akrab dengan pucuk pimpinannya. Ketika berbincang, itu sadar yang kamu bawa itu hak, yang kami bawa itu salah.
Tapi kenapa begitu? Ya masyarakat mayoritas yang ngono kuwi kok. Makanya ketika teman yang lurus itu bergaya kayak mereka, ternyata langsung dia buka rahasia, rasa ngono, ini ki sandiwara atau bahasa yang semisal ujung-ujungnya mencari dunia. Wa fil ayatil akhirati pada yang terakhir As-Satisa wasabin Ba'atamiyah 176 isinya apa? Akhbara ta'ala Allah ta'ala mengabarkan annalladzina ikhtalafu sesungguhnya orang-orang yang suka menyelisihi fil kitabi pada kitab atau roti waktu itu Taurat wal Injil dan Injil karena sedang membicarakan sifat mereka. Akhirnya Taurat Injil disembunyikan direkayasa, maka sekarang orang yang mengikuti gaya mereka aku napa sing dipun otak-atik Al-Quran, Sunnah. Bahkan hanya untuk bacaan, lomba, jimat, kirim-kiriman gewang mati, hiasan dinding. Ketika mereka mempelajari, itu hak. Tapi bila diterapkan nanti bubar, maka mengikuti kebijakan. Ujung-ujungnya mereka menyembunyikan. Wahum dan mereka, orang dulu yang dibahas di ayat ini adalah Yahudi wa Nasoro. Sekarang para pengikutnya Yahudi dan Nasoro. Adakah pengikuti Yahudi dan Nasoro? Terlalu banyak. La tattabi'una sunana man kana qablakum sibran bi sibrin ba'an bi dhi'in hatta idza takhlu juhradabin latabi'tumu aw kama qala Nabi sallallahu. Bila kamu tidak memegang kepada yang hak, nanti perilakumu akan mengikuti gaya orang sebelum kamu. Sedikit demi sedikit terus sakju, sakilan, sak hasta, sak depo, sepanjang anak panah, didik lama-lama terus sampai ketika mereka masuk lubang biawak kamu ikuti diblot soalnya dintai pol-polan manggah manut ya peki manggah manut itu nyata akhirnya seolah mereka sudah memasrahkan nasib surga neraka melu Mbah Yai. Soal itu sudah dijamin nasibnya. Ternyata umat Islam banyak yang mengikuti gaya itu, meninggalkan agamanya nanti persis Yahudi, persisnya Nasara. Makanya produk orang kafir itu diamalkan di dalam kaum muslimin. Di masjid. Itu persis itu. Mestinya itu untuk dakwah tapi untuk mewarisi tradisinya Yahudi dan Nasara, acara kuburan di masjid. Malah Qurannya malah yang kuburan. Dan sebagainya. Nyanyi-nyanyian gaya Nasara di masjid. Mestinya Quran yang dibaca tapi nyanyian. Mereka Yahudi Nasara lafi adain berada di dalam permusuhan wahtilafin bainahum dan persengketaan yang ada di antara mereka. Itu sangat jauh, sangat mendalam. Genting permusuhan mereka. Wa sadaqallah dan benarlah Allah yang telah membongkar semuanya. Wa ma'zala tidak henti-hentinya al-yahudu Yahudi wan Nasor dan Nasoro mukhtalifin mereka selalu bermusuhan muta'adin, mereka selalu berselisih muta'adin bermusuhan ilayam sampai hari ini. Samarotah khilafin sebagai hasil penyelisian mereka fil haqi pada yang hak. Pokoknya orang itu apabila jauh dari yang benar itu mesti seneng gawe geger. Mesti itu loh ya. Nah, umat Islam ngerti agama itu mesak nih ya Allah salah dia panggah ngengkel. Cek dirayu-rayu kadang dicedeki. Tapi kalau mereka langsung frontal untuk merusak yang hak. Sampai dakwah tauhid perizinan sudah sampai di pemerintahan itu bisa gagal. Makanya tempat ibadah wong kafir malah dijogo, tempat kajian malah dibubar nih. Kenapa kok begitu?
itu akibat dari menyelisih ya jiwanya ya jiwa ngono kuwi. Sengaja nggak sengaja, sadar nggak sengaja wis ngono kuwi. Ibaratnya mengkonsumsi gula gelem ra gelem ya legi. Menyelisih mau tidak mau ya mesti tukaran. Ya penggayanya tukaran mereka. Menyelisih kepada yang hak alladzi yang anzalallahu Allah telah turunkan. Wa amarom dan Allah telah perintahkan mereka bil akhdi untuk mengambil kitab, tetapi kenyataannya wataraku mereka meninggalkannya. Wa khadu dan suka mengambil bil batil kepada yang batil. Fa asmarallahu maka membuahkan kepada mereka asyikoko jiwa penyelisihan al-baita yang sangat jauh, yang sangat mendalam. Alhamdulillah, materi telah selesai kita baca. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya. Ada 3 nomor yang sempat terangkum. Nomor 1, bahayanya ahli ilmu yang tidak jujur. Bahayanya ahli ilmu yang tidak jujur. 1, korupsi ilmu. 2, berpaling dari ilmu. 3, fasik yaitu keluar dari ketaatan. Berikutnya ngarang agama. Berikutnya jual agama untuk mencari dunia. Berikutnya lagi hilang dakwah bahkan menjadi penghalang dakwah. Itu nomor 1. Kita ulang, bahayanya ahli ilmu yang tidak jujur. Bahayanya ahli ilmu yang tidak jujur. Napa pertama? Korupsi ilmu. Ilmu enggak disampai nih. Andaikan disampaikan itu hanya wacana atau yang cocok dengan hawa nafsu atau diutak-atik. Yang penting cocok karo hawa nafsu. Itu resiko pertama, ahli ilmu yang tidak jujur. Korupsi ilmu. Yang kedua, berpaling dari ilmu. Dilekne melengos. Yang ketiga, fasik yaitu keluar dari ketaatan. Agama tinggi dolanan. Makanya ibadahnya joget. Atau bareng ngaji, makan bareng karo jogetan meh udo. 1, 2, 3. Resiko keempat, ngarang agama. Termasuk ngarang sholawat, ngarang fadilah. Kemudian yang kelima, menjual agama. Terus pun dicarani menjual agama. Nuruti karepe sing pesen. Kira-kira wong kafir pesen mboten? Mereka itu menyiapkan kader yang semula lurus, ketika masyarakat simpatik, ketika sudah taat, mereka itu melocok nih. Diutak-atik manut. Kadang fanatik dijak nyapo wae manut untuk cari dunia. Ujung-ujungnya promosi dunia. Jual agama. Saya seorang ulama telah memiliki penemuan di bidang ini, maka ini kesempatannya beberapa detik, segera untuk di titik-titik, bila tidak nanti segera hilang. Untuk cari dunia. Tapi menggunakan saya seorang ulama untuk promosi dunia dan yang lain-lain. Yang keenam, hilang dakwah. Mereka sudah enggak dakwah lagi. Maka ngajinya itu adalah lawak dolanan, jogetan, khayalan, khurafat, cerita-cerita yang tidak benar. Dan bahkan mereka yang ketujuh sebagai penghalang dakwah.
Jadi risikonya korupsi ilmu, berpaling dari kebenaran, menjadi orang yang fasik, ngarang agama, menjual agama, cari dunia, hilang dakwah, menjadi penghalang dakwah. Itu minimal itu ada 7 risiko. Ahli ilmu yang tidak jujur, risikonya ke sana, mengerikan. Nomor 2, ancaman bagi mereka. Ancaman buat siapa? Ahli ilmu yang tidak jujur. 1, makan neraka. Hakikat penghasilan yang mereka dapat untuk dimakan itu adalah hakikatnya neraka. Sing dipangan neraka, sing diombe neraka, kelambi sing tinggi nggih neraka, kendaraan ditumpaki nggih neraka, semua kelengkapan hidupnya, rumahnya pun juga neraka. Karena barang haram itu mengantarkan ke neraka. Itu ancaman buat mereka. Yang nomor 2, mendapatkan siksa yang pedih. Yang ketiga, haram ucapan lembut. Yang ada hardikan. Kemudian yang keempat, tidak dibersihkan dosanya sehingga berkembang kebaikannya. Jadi dosanya tok ngetel dan semakin menghancurkan. Itu rangkuman kedua, ancaman buat mereka. Terakhir yang ketiga, resiko pembangkang. Nomor 3, resiko pembangkang yaitu akan menimbulkan sifat permusuhan. Resiko pembangkang akan menimbulkan sifat permusuhan. Karena ya begitu, ra cocok ngamuk, kalah saingan, nesu, hasad, ngerusak. Ketika enggak bisa ngajak wong sing akeh untuk rame-rame, anarkis dan bahasa yang semisal. Itu resiko-resiko terjadi apabila mereka itu suka menyelisihi. Demikian 3 ayat yang kita baca di kesempatan sore hari ini. Walaupun yang kita pelajari itu sejarah Yahudi, sejarah Nasoro. Kenapa itu kok disuguhkan di dalam Al-Quran? Jawabnya, umat Islam itu apabila tidak berpegang teguh kepada Islam itu sendiri, Al-Quran ditafsirkan dengan pemahaman sahabat, enggak berpegang dengan itu nanti perilakune akan seperti perilakune wong Yahudi dan Nasoro. Dan kenyataannya persis kan? Kenyataan itu adalah persis. Makanya pada Al-Fatihah kita selalu dibimbing untuk istiqomah dengan ihdinas siratal mustaqim. Bimbing saya ke jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat. Para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Tetapi enggak banyak orang yang berpegang teguh itu. Yang ada menyelisihi. Makanya mereka itu akhirnya jalannya mengikuti jalannya orang yang maghdub, Yahudi, ad-dhalin, Nasoro. Dan itu nyata di masyarakat. Makanya walaupun yang kita pelajari itu adalah tipenya Yahudi, tipenya Nasoro, sejarah seperti itu, tetapi itu merupakan petunjuk nyata umat ini bila tidak istiqomah nanti dia menjadi penjilmaan Yahudi Nasoro. Jadi jeruane Yahudi, jeruane Nasoro, tapi njobone penampilannya wong Islam. Itu namanya musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. Itulah munafik. Yang paling banyak ya munafik itulah. Demikian yang kita sampaikan, semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, menjaga kita semuanya, dan Islam itu dijaga, cuma kita dilibatkan, bila kita terlibat tambah pahala, bila tidak nanti juga kena imbasnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.